Oke, shalom semuanya, shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kita beribadah lagi nih pada hari ini, pada minggu pertama bulan ini. Sungguh kita sangat mengucap syukur buat setiap kita boleh beribadah. Mungkin beribadahnya di rumah masing-masing. Kita mengucap syukur buat karena kebaikan Tuhan bagi kita. Sebelumnya kita berdoa sejenak saat ini. Bapak, kami ucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami ucap syukur Tuhan buat karena kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami ucap syukur ya Tuhan buat perkenanan-Mu ya Tuhan bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada ya Tuhan, sehingga kami boleh sehat ya Tuhan. Tuhan, pada ibadah pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan dicurahkan ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Hanya kekuatan Tuhan ya Tuhan yang kami peroleh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam waktu Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Saya mau membaca satu ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang kuhendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini ayat sangat menyentuh gitu. Sekalipun kita terbatas, sekalipun badai cobaan yang ada, tetap kita ucap syukur dalam Tuhan. Itu ayat yang sangat menjadi rema bagi saya. Mari kita angkat pujian, datanglah ke baitnya. Dengan sorak-sorai kita memuji Tuhan. Dengan di rumah lagi nonton, kita tepuk tangan, kita muji Tuhan dengan sukacita, dengan senyuman, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yes, ayo begini. Dengan hati bersyukur kerana perantaranya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur kerana perantaranya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan
akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya itu selamanya, bahwasannya itu selamanya, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah. Kita bersyukur karena Tuhan ajaib. Kita bersyukur karena Tuhan baik bagi setiap kita pada hari ini. Saya undang untuk tetap dalam rumah, angkat tanganmu. Begitu baiknya Tuhan bagi kita. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan bagi kami. Oh Yesus. Sekalipun kami dalam lembah kelam, sekalipun badai taufan datang, kami tidak gentar. Kami percaya Engkau beserta kami Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Sekalipun yes, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah,
Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji ku sembah, Puji, ku sembah Kau Tuhan. puji ku sembah, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. mari sembah Dia. Oh, angkat suaramu, oh, angkat hatimu, berikanlah terbaik bagi Tuhan. Oh, selamat, oh, Tuhan membatasi kami. Oh, haleluya. Oh, mari sembah Dia, Bapak Ibu. Mari sembah Dia. Oh, Dia yang layak disembah. Oh, Kau yang perkasa, Kau Raja segala raja. Oh, Jesus. Oh, yang percaya berkati melimpah kasih-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan memusnahkan. Oh, kami mau berjalan bersama-Mu. Yang kami tahu Engkau siapkan, Engkau mengerjakan hidup kami. Kami percaya Tuhan, seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya Ya, salam saudara.
Kita berjumpa lagi dalam ibadah online ini. Kita berharap bahwa ini ibadah online yang terakhir. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam waktu-waktu yang akan datang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami mendengarkannya melalui ibadah online. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang berkarya dalam hidup kami. Engkau yang akan memberkati kami, menyertai kami, dan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan dalam new normal ke depan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita membahas firman Tuhan tentang melangkah dengan pasti saat berhadapan ketidakpastian. Jadi saya ulangi, melangkah dengan pasti saat berhadapan ketidakpastian. Karena dalam hal new normal ini saudara, kita sudah banyak mendengar tentang new normal. Setiap orang pasti bingung, apa itu new normal? Setelah kita mendengar penjelasan-penjelasan di TV, di media, kita baru mengerti. Rupa-rupanya setiap orang di seluruh dunia ini harus ada barang-barang yang harus dibawa setiap hari. Kalau dulu kita ketinggalan handphone aja, kita akan balik ke rumah atau di kantor atau di mana handphone kita ketinggalan. Tapi dalam kedepan ini new normal ini saudara, tidak ada beberapa catatan yang memang harus kita bawa, yang kita tidak boleh lupakan. Misalnya yang pertama kayak hand sanitizer, itu pasti harus kita bawa, masker, ataupun juga disinfektan, tisu basah, tisu kering, juga mungkin kalau kedepannya mungkin kita juga harus bawa face shield, jadi yang melindungi wajah kita. Bahkan bisa jadi ke depan itu kalau kita naik ojek online, kita harus bawa helm sendiri. Apakah itu saja new normal? Yang jelas, tidak ada seorang pun yang bisa menebak dengan pasti apa sih yang terjadi dengan new normal. Saat ini orang berpikir new normal pada saat ada gelombang kedua atau gelombang-gelombang selanjutnya, new normal itu harus dirombak lagi, harus di stop dulu, harus stay at home lagi. Dan itu sudah terjadi di beberapa daerah di dunia ini. Tapi bagi kita saudara, ada ketidakpastian sebenarnya dalam new normal ini. Ekonominya bagaimana, perdagangannya juga bagaimana, ada ketidakpastian. Namun firman Tuhan hari ini sangat menolong kita, apa yang harus kita melangkah dengan pasti saat kita berhadapan dengan ketidakpastian. Jangan kita dibuat bingung saudara. Pada saat kita menghadapi ketidakpastian, kita jadi bingung, apa sih yang harus kita buat? Tapi saya ingin dorong kita semua, saudara dan saya, harus kita belajar. Kita harus ada suatu kepastian yang harus kita lakukan saat tidak ada kepastian. Saat negara, dunia ini nggak bisa berikan kepastian. Karena firman Tuhan sangat menjelaskan kepada kita. Saat-saat seperti ini, kita membutuhkan kepastian. Tentunya kita ingin belajar dari firman Tuhan hari ini tentang bangsa Israel. Yang dimana mereka menghadapi new normal. Normal yang baru. Ada 3 peristiwa besar di mana seluruh bangsa Israel menghadapi new normal. Ada 3 peristiwa besar dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, yang dijelaskan oleh Alkitab. Yang pertama itu waktu mereka keluar dari Mesir. Tiba-tiba dalam sekejap mereka harus pergi, tinggalkan Mesir dan mereka keluar. Itu new normal. New normal yang pertama yang dialami oleh bangsa Israel. New normal kedua yang bangsa Israel alami adalah waktu mereka minta seorang raja pada zaman Samuel. Dan mereka sekarang setelah itu mereka akan dipimpin oleh seorang raja. Itu new normal juga. Sebelumnya mereka hanya dipimpin oleh hakim-hakim, oleh Tuhan dan hakim-hakim. Tapi mereka sekarang minta raja. Dan itu new normal. Yang ketiga yang kita lihat di situ adalah bagaimana waktu mereka dibuang ke Babel. Yerusalem dihancurkan dan mereka dibuang ke Babel. Dan mereka harus mengalami new normal. Satu bangsa. Itu tentunya kita bicara soal ini adalah bagaimana sih
waktu kita mengalami perubahan, hal-hal apa yang kita bisa belajar dari 3 peristiwa ini untuk menjadi kehidupan kita sehari-hari, saudara. Untuk kita bisa melihat apa sih yang harus kita buat ke depan ini dalam menghadapi ketidakpastian. Tapi langkah-langkah kita harus pasti. Jangan biarkan langkah-langkah kita tidak pasti pada saat kita berada dalam kondisi yang tidak pasti. Sesuatunya, saudara, mari kita pastikan ada 4 langkah kita yang pasti yang kita harus tempuh, saudara dan saya harus tempuh, harus lakukan untuk bisa teguh dalam Tuhan. Untuk bisa kita punya keyakinan yang teguh bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Dan apa yang kita lakukan ini akan membuat kita punya masa depan yang pasti. Yang pertama yang kita akan lihat di sini, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, hari ini, dan besok, dan selama-lamanya. Terusnya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekalipun dunia ini berubah, kondisi ini berubah, dan segala sesuatu bisa berubah, tapi Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, saudara. Mari saudara, kalau engkau ada dalam firman Tuhan di sekitar engkau boleh baca Ibrani 13 ayat 8. Demikian firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus tetap sama. Tidak berubah. Dunia berubah, tapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah. Itu yang menjadi kepastian bagi kita. Itu langkah kepastian bagi kita. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan kita Yesus Kristus tidak berubah. Ini yang memberikan kita kepastian yang teguh, saudara. Ini yang memberikan kepastian yang teguh bagi kita. Tentunya kita jangan membuat kita jadi lemah. Percaya kita kepada Yesus jadi lemah. Iblis dan maut tidak lagi bisa menguasai kita karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Dan segala dosa kita sudah diampuni. Dan itu tetap sama, saudara. Dia tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap mengampuni kita. Kalaupun juga ada suara-suara di hati saudara dan saya itu ada bisikan seolah-olah, kamu masih berdosa. Kamu masih ingat nggak dosa kamu yang dulu ini? Ya, kita katakan, Yesus Kristus tetap sama. Dia sudah mengampuni dosa saya. Maka dia sudah menjauhkan saya dari dosa itu. Dia sudah membebaskan saya dari ikatan dosa itu. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Itu sebabnya kita mau melangkah dengan pasti. Karena dia tetap mengasihi kita. Waktu kita masih berdosa, waktu kita jauh dari Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi saudara dan saya. Tapi pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita minta pengampunan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita dan kita hidup dalam kedamaian dalam diri kita bersama Tuhan. Bahkan berdamai dengan diri kita sendiri. Contohnya, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mengampuni dosa kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita ada melakukan kesalahan, dia tetap selalu tersedia pengampunan bagi saudara dan saya. Contohnya, saudara, kita belajar, saudara, kepastian ini membuat kita berani melangkah ke depan. Walaupun tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kepastian di masa yang akan datang. Percayalah, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita masa depan yang luar biasa. Bahkan dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini luar biasa, saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau keteranjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi sekalipun nanti ada perubahan yang luar biasa di dunia ini, saudara, tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Memisahkan saudara dan saya dari kasih Yesus. Situasi yang kita alami, yang menimpa kita dalam kondisi apapun juga, itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Karena Yesus tidak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, dan selamanya. Itu sebabnya, saudara, jangan biarkan iman dan pengharapan kita bergeser dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sekalipun pandemik ini membuat kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan sesuatu, pekerjaan atau harta yang
yang kita sayangi, yang kita betul-betul sudah bangun selama ini, tapi itu kita kehilangan. Saya ingin beritahu, jangan kita bergeser dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun juga kita kehilangan yang berharga dan kita sayangi, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang dilakukan oleh Nabi Habakuk dalam nyanyiannya yang tertulis dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Mari saudara kita buka Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, ayat 17, bagaimana kondisi keuangan Habakuk, satu masalah yang sangat besar yang dia alami pada saat itu. Tapi ayat 18, namun, jadi itu tidak menghalangi dia untuk bisa yakini bahwa Tuhan tetap mengasihi dia. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya sebabnya saudara, ini yang menjadi kepastian bagi kita. Kalaupun saudara mengalami kehilangan seorang yang kau kasihi, kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupmu, jangan sedih hati. Tuhan Yesus tetap mengasihimu. Kita harus bersorak-sorai dalam Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat 19, Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi Allah itu tetap kekuatan kita. Allah itu adalah Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, itulah sebabnya kita percaya kepada Tuhan. Tetap percaya. Ini kepastian yang sungguh amat berharga bagi kita. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan pada orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Mari saudara kita belajar. Orang-orang yang seperti ini akan mengalami hal-hal yang indah dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Tuhan berharga dalam hidupnya. Orang-orang yang seperti ini, kalau saudara dan saya itu kita berasa bahwa hanya Tuhan yang jadi andalan kita satu-satunya. Tuhan yang berharga bagi kita. Kalaupun juga ada yang berharga hilang dari diri kita. Tapi Tuhan tidak pernah hilang dari dalam hidup kita. Sebenarnya ini yang dialami juga oleh Asaf, seorang pemazmur yang seringkali dia melayani Tuhan di bait Allah, tapi dia seringkali menderita sakit dan kekurangan waktu dia melayani Tuhan. Tapi dalam Mazmur 73 ayat 26, dia menulis Mazmur yang sangat terkenal, bahkan ada lagunya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Ini berbicara soal penyakit yang menggelogoti tubuhnya. Sampai dia dikatakan dagingku habis lenyap. Hatiku habis lenyap. Daging itu bicara soal penyakit yang menguras, yang menggerogoti tubuhnya itu. Kalau hati itu berarti dia mengalami banyak masalah-masalah yang membuat dia jadi putus asa. Dia katakan demikian, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini Mazmur yang luar biasa saudara. Tentunya pastikan langkah hidup saudara dan saya yang pertama, walaupun saat ini kita mengalami ketidakpastian, percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang kedua kita belajar dari pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu mereka keluar dari perbudakan, mereka mengalami bagaimana mereka mengalami new normal. Kehidupan yang sebelumnya itu sebagai budak, sekarang mereka hidup masuk dalam normal, di mana mereka hidup yang normal sebagai orang yang sudah dibebaskan, orang yang sudah di dalam Tuhan. Dan sekalipun mereka sudah dibebaskan seperti itu, mereka sayangnya mereka mementingkan diri sendiri. Mereka lebih mengutamakan keinginan dagingnya. Makanya kalau Tuhan
mereka nggak ada air, mereka bersungut-sungut. Mereka selalu bandingkan diri saat itu yang mereka alami dengan waktu mereka di Mesir. Dan mereka mengatakan di Mesir lebih enak daripada waktu di padang gurun yang bersama Tuhan. Dan ini yang membuat mereka akhirnya satu generasi hilang. Bangsa Israel satu generasi itu hilang. Generasi yang lahir di Mesir semuanya hilang. Mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka mementingkan keinginan daging mereka. Mereka sebagai orang yang merdeka, mereka sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan, iya. Tapi mereka lebih mementingkan keinginan daging mereka. Saudara, saya juga berpikir, saudara, jangan sampai, ini saya yang berdoa sungguh-sungguh, jangan sampai new normal yang kita akan alami ke depan ini, jangan sampai kita itu akan ada satu generasi yang hilang. Kalau kita tidak mematikan keinginan daging kita sendiri. Jadi yang kedua, kalau kita ingin melangkah dengan pasti, saudara. Setelah yang pertama kita percaya pada bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekarang yang kedua, kita harus buat kepastian dalam langkah kita ke depan ini. Matikan keinginan daging kita. Kalau tidak, saudara, kita akan kehilangan dalam masa-masa new normal ke depan. Karena Tuhan ingin buat sesuatu yang luar biasa ke depan ini. Saya percaya ada sesuatu yang indah yang akan Tuhan buat bagi anak-anaknya. Apalagi dengan new normal ini Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa Dia berkuasa, Dia mengontrol semua ini. Tapi Dia mau bersama-sama dengan umatnya yang mau mematikan keinginan dagingnya. Mematikan dagingnya sendiri. Terus saudara, mari kita belajar di sini. Matikan keinginan daging. Bangsa Israel sebagai satu generasi yang lahir di Mesir, akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka tidak mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Orang yang mementingkan keinginan dagingnya, dia mengabaikan janji Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau kita ngerti siapa Tuhan itu dan bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita, penebusan Tuhan dalam hidup kita, saudara, kita berani mematikan keinginan daging kita sendiri. Karena kita tahu dalam Tuhan kita mengalami kepuasan. Dan saudara, kita belajar apa itu keinginan daging. Alkitab menjelaskan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Karena itu Paulus memberikan daftar keinginan daging. Keinginan daging yang kita harus matikan keinginan daging itu. Nah, dalam ayat 19, Galatia 5 ayat 19 dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini berbicara soal ada hawa nafsu. Keinginan daging kita, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Yang berikutnya dalam ayat 20, penyembahan berhala, sihir. Jadi ini yang berbicara soal penyembahan berhala. Kalau tadi soal perzinahan seksual. Tapi yang bagian keduanya penyembahan berhala dan sihir itu berbicara soal bagaimana dengan penyembahan berhala dengan ilmu-ilmu setan. Sihir ini bukan saja ilmu setan, saudara. Sihir ini juga berbicara soal sumpahin orang. Kalau saudara mengatakan kepada seorang, lu memang gak bisa, itu sihir. Sampai mati lu gak bisa apa-apa, itu sihir, saudara. Walaupun mungkin saudara gak ngerti bahwa itu sihir, tapi saya ingin beritahu, itu sihir, saudara. Kuasa perkataan itu perkataan kita punya kuasa, saudara. Jadi kalau kita menjatuhkan orang dengan kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang menjatuhkan, itu sihir. Yang berikutnya, perseteruan, ini kebencian, kemarahan, perselisihan, itu perkelahian, suka berkelahi. Jadi ada kebencian, ada perkelahian, itu bagian dimana kita dengan orang lain. Ini juga tambah lagi dengan iri hati, amarah. Jadi ada iri hati, amarah. Ini jadi suka ada
sesuatu yang memang kita hubungan dengan orang lain, kita maunya berantem terus, kita maunya emosi terus. Terus juga kepentingan diri sendiri ini untuk ada sesuatu kelicikan yang kita buat untuk kepentingan diri sendiri. Percideraan itu maksudnya menghasut orang sehingga orang lain saling merebut. Jadi kita adu domba orang lain itu. Itu percideraan. Atau juga roh pemecah. Jadi di sini hal-hal ini saudara, ini hubungan dengan orang lain dan diri sendiri. Makanya kalau kita ada di sini, berarti kita akan kehilangan saudara. Kita akan kehilangan di padang gurun dalam perjalanan kita. Dalam ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang untuk membuat kita memuaskan diri sendiri. Terhadap semuanya itu, ayat 21, firman Tuhan katakan, ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu. Jadi Paulus mengakui bahwa dia juga bagian di situ. Saudara dan saya juga bagian di situ dulu. Sebab barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau keinginan daging itu membuat kita, saudara, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kita hilang. Sebenarnya matikan keinginan daging. Pastikan saudara dan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita bisa mematikan keinginan daging kita. Karena keinginan daging itu merusak kita, membinasakan kita. Jangan biarkan kedagingan kita lebih menguasai kita, saudara. Tiap-tiap hari harus dimatikan. Ini yang kedua, kepastian yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita ingin belajar dari bangsa Israel yang menuntut seorang raja pada Samuel. Memang ceritanya dalam 1 Samuel 8 itu, waktu Samuel sudah tua, dia mengangkat anak-anaknya untuk jadi hakim di antara orang-orang Israel. Dan anak-anak Samuel sangat duniawi. Sehingga orang-orang Israel kecewa dan orang-orang Israel minta menuntut dari Samuel, berikan kami seorang raja. Dan Samuel sedih. Tapi waktu Samuel berdoa, Tuhan berbicara dalam 1 Samuel 8 ayat 7. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bahwa bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi Tuhan tahu bahwa sebenarnya di balik ini mereka menolak Tuhan jadi raja. Nah, waktu mereka sudah punya Raja Saul yang pertama kali, itu mereka masuk dalam new normal. Karena mereka harus dipimpin oleh seorang raja. Tapi sayangnya Raja Saul awal-awalnya saja sangat baik. Tapi selanjutnya dia berontak kepada Tuhan. Dan akibatnya dia ditolak oleh Tuhan. Yang ketiga yang kita harus berikan kepastian, kita belajar dari pengalaman bangsa waktu Israel ini. Kita belajar dari Daud, saudara. Waktu Saul ditolak oleh Tuhan, Tuhan mendapatkan Daud. Dan Daud berkenan kepada Tuhan. Jadi yang ketiga di sini, saudara, kalau kita ingin melangkah dengan pasti dalam hidup kita, keputusan yang harus kita buat dalam keputusan kita. Setelah yang pertama adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang kedua, kita mau mematikan daging kita. Yang ketiga, hidup kita mau berkenan kepada Tuhan. Dalam Kisah 13 ayat 22, Kisah Para Rasul 13 ayat 22, demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Daud berkenan kepada raja, pada Tuhan. Dan itu yang Tuhan senang. Dan didapati oleh Tuhan bahwa Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi yang ketiga ini, saudara, berkenan kepada Tuhan. Lakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun dunia tidak memberikan kepastian, saudara, tapi kita mau melangkah dengan pasti dengan cara apa? Berkenan kepada Tuhan. Melangkah dengan melakukan segala kehendak Tuhan. Mari saudara, ini hal yang luar biasa yang akan meneguhkan kita, saudara. Meneguhkan masa depan kita.
Kalau kita berkenan kepada Tuhan, saudara, firman Tuhan menjamin kita dapat kepastian. Masa depan yang pasti. Masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh harapan. Terusnya, jangan biarkan kita jauh dari Tuhan. Berkenan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita lakukan. Taat saja. Walaupun itu tidak mudah, walaupun itu mungkin bagi kita pikir, saya masih berdosa. Saudara, walaupun engkau berdosa, saya ingin beritahu kalau engkau datang kepada Tuhan dan mau berkenan kepada Tuhan, engkau mau menyenangkan Tuhan, Tuhan menerima engkau apa adanya. Tuhan mau memimpin engkau. Tuhan memberikan engkau kekuatan yang luar biasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi, kita lakukan saja. Jadi yang ketiga ini, saudara, lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin hal yang kecil, hal yang simpel yang kita bisa lakukan. Waktu kita kerja di rumah, waktu kita bersihkan rumah, kita katakan, Tuhan, saya mau lakukan ini karena Engkau. Hati Tuhan sungguh-sungguh akan senang. Apapun yang Engkau lakukan, walaupun orang nggak menganggap engkau, tapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Istri tunduk kepada suami karena untuk Tuhan. Suami mengasihi istri karena Tuhan. Orang tua mengasihi anak-anak karena Tuhan. Anak-anak taat kepada orang tua karena Tuhan. Para karyawan bekerja dengan baik, melakukan yang terbaik dalam perusahaan karena Tuhan. Para pemimpin perusahaan, kalau engkau bekerja mengembangkan perusahaan itu dan engkau lakukan itu karena Tuhan, maka engkau akan diberkati. Cepatnya kita lakukan itu karena Tuhan dan karena kita mau berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, jadi yang pertama tadi kita sudah lihat, percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang kedua, kita matikan kedagingan kita. Yang ketiga, kita mau berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang yang keempat. Kita belajar waktu bangsa Israel dibuang ke Babel. Ada satu yang menarik setelah orang-orang Israel di Babel itu. Memang waktu orang Israel dibuang ke Babel, mereka langsung frustrasi secara rohani. Mereka merasa bahwa mereka bukan umat Tuhan lagi karena mereka dibuang, karena Tuhan sudah tinggalkan mereka. Dan mereka terbuang menjadi budak di Babel. Namun ada hal yang menarik dari kehidupan di Babel dari orang Israel. Saya ingin angkat dari 4 sekawannya ini. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun mereka terbuang, tapi mereka punya komunitas. Mereka berkomunitas untuk saling menjaga dan saling mendukung. Jadi 4 orang ini sering berdoa bersama, sering berkumpul bersama, sering mendiskusikan hal-hal bagaimana untuk mereka saling menjaga, untuk mereka menjadi garam, menjadi mempunyai pengaruh di Babel. Dan akibatnya kita lihat, saudara, Daniel menjadi orang yang besar. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga dapat juga bagian. Kenapa? Karena mereka punya komunitas. Jadi yang keempat ini, saudara, pastikan dalam new normal ini, walaupun ada ketidakpastian, pastikan kita punya komunitas yang saling menjaga dan saling mendukung. Jangan menjadi orang yang egois. Walaupun kita sekarang banyak orang yang mengalami kesendirian, kesepian, tapi saya ingin beritahu, Tuhan sudah buat kita ada aplikasi-aplikasi kita bisa terhubung dengan orang lain. Walaupun kita tidak ketemu dengan tatap muka, tapi kita bisa ketemu, bisa berbicara melalui aplikasi itu. Tapi saya lihat di sini, saudara, kalau kita membangun hidup kita saat ini dengan ada komunitas 2 atau 3 orang, sama-sama kita bangun komunitas itu dan kita saling menjaga, saling mendukung supaya rencana Tuhan digenapi. Untuk kita boleh menasihati, menegur, memberikan firman Tuhan. Ayo bernyanyi bersama-sama, ayo berdoa bersama-sama, ayo saling, kalau ketawa-ketawa bersama, kalau sedih-sedih bersama. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena ini yang dibutuhkan. Jadi saudara, yang keempat ini, kalau kita ingin ada langkah pasti, jangan sendirian.
Jangan merasa saudara bisa sendirian. Kita butuh komunitas yang saling menjaga dan saling mendukung. Dan ini yang kita butuhkan, saudara. Ini yang kita butuhkan. Jadi 4 langkah yang pasti ini yang kita harus buat dalam kondisi dunia ini yang tidak pasti. Sekali lagi, saudara, 4 langkah yang pasti yang kita harus buat. Kepastian yang kita buat dalam kondisi yang tidak pasti ini, saudara. Kita harus putuskan dan kita lakukan saat ini. Pertama, percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi saudara dan saya dalam kondisi apapun juga. Kita juga mau matikan daging kita. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat, ada komunitas yang saling menjaga dan mendukung. Kita buat ada komunitas. Dan itu akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mau memberikan kami kepastian dalam langkah kami. Walaupun kami tahu Tuhan, dunia tidak bisa memberikan kepastian dalam new normal ini. Kami tidak mau bingung dengan ketidakpastian ini. Kami ingin berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan bekerja dengan cara-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Untuk boleh melangkah dengan pasti. Berkati kami semua Tuhan. Berkati jemaat. Berkati orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini. Dan mereka boleh melangkah 4 hal ini dengan pasti. Karena mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dengan cara-Mu. Engkau akan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau ada kepastian. Di luar Engkau tidak ada kepastian Tuhan. Dan Engkau akan menolong kami semua. Mau berdoa Tuhan. Untuk saudara yang sedang masih bingung apa yang mereka harus buat. Berikan hikmat bagi mereka. Berbicara kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Engkau menolong presiden kami. Engkau menolong para pemerintah kami Tuhan. Untuk mereka boleh sehati. Mereka tidak saling mementingkan diri sendiri. Kami berdoa supaya dalam masa-masa ke depan ini. Mereka boleh melihat jauh ke depan Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Tolong bangsa ini untuk melangkah dengan pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Dan biarlah para tenaga medis Tuhan juga berkati juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan mari angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sangat sayang kepadamu. Dan selalu Dia menyertai engkau. Langkah demi langkah yang kau lakukan bersama Tuhan, itu akan membuat engkau bersuka cita. Tuhan menilai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus berkati.